Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail wa udda nafsaka min ahlil kubur. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jarin tiang jamaah duka yang terhormat, atas nama keluarga besar daripada Bapak Haji Abdul Qasim yang menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pelunggu sami sesampun berpartisipasi baik dengan pikiran, tenaga maupun harta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan makaman jenazah almarhum, sehingga mangkin niki sampun selesai tiang pelungguh makamkan almarhum Bapak Haji Abdul Qasim. Oleh sebab nikalah keluarga sekali malik mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan kepada pelungguh sami dengan napi si sampun ke janji yang pelungguh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marak nikah masih apabila yang pelungguh senamian menyaksikan arak kekeliruan dan kekhilafan selama keluarga menerima kehadiran pelungguh sami, baik di pegangan Saibul Musibah, di masjid maupun makbarah. Keluarga nunas maaf sebelik-beliknya. Sesungguhnya keluarga sampun mempersiapkan diri untuk menyambut pelungguh sami dengan penuh kemuliaan. Namun ternyata arak doang kekeliruan dan kekhilafan yang pelungguh sami saksikan niki selapuknya adalah nenten arak sengaja lagu dia betul-betul merupakan kekurangan dan kekeliruan daripada keluarga yang telah dan sedang merasa duka dengan meninggalnya almarhum niki, sehingga rencana untuk memuliakan pelungguh sami tidak mampu terrealisasikan. Nikilah sebabnya tunas maaf sebelik-beliknya. Bapak Haji Abdul Qasim adalah salah sopok daripada keluarga tiang pelungguh syarat rendang luar niki. Tentu almarhum memiliki banyak kebaikan-kebaikan baik si berhubungan kanca dasida Allah Subhanahu wa taala ataupun si berhubungan kanca tiang pelungguh jamaah syarat rendang luar setangi, para sahabat dan kerabat syarat nikah letlok kombal sampai datang Tanjung almarhum niki banyak kenalan dan sahabat handai tolannya. Maka kebaikan-kebaikan niki nenten narak gen lupa tercatat isi malaikat kiraman katibin rakib dan atid, dan selapuknya amal daripada almarhum niki telaporan tipa dasida Allah Ta'ala lalai kemis mangkin niki kebian-bian kemis daerah tiang pelungguh. Maka kiraman katibin bersama malaikat hafazah memimpin pelaporan isi gentaikan kepada Sida Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan langit pertama sampai di atas aras tempat Allah Ta'ala menerima kehadiran daripada para pelapor. Mudah-mudahan keselapuan amal daripada almarhum niki yang baik diberikan balasan berlipat-lipat dan yang salah dan keliru diampuni sebersih-bersihnya, sehingga dengan demikian Allah akan membuktikan dirinya sebagai Allah yang memiliki sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Termasuk mungkin niki adalah bulan mulia,
jelo mulia tau na ukup semeton jarin tiang tunggu lebih daripada 4 juta mungkin ukup di padang Arafah. Di saat Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat, Allah mengatakan, para malaikatku, kita nuruan hamba-hambaku isi berkumpul di padang Arafah si sangat panas ni, datang dengan belahan bumi si sangat jauh dengan berbagai macam status, arak para ulama-ulama beli, arak para pejabat-pejabat di seluruh negeri, arak para kondektur, arak para insinyur, arak sampai kepada tukang-tukang sapu di instansi. Namun selaku anak sama mama pada ngadu kereng putih dengan satu kain dan satu selendang, menggambarkan bahwa Arafah niki miniatur daripada padang mahsyar. Tahu menunggu saat-saat tibanya hari penghisaban. Namun di antara mereka nikah banyak para aulia Allah, bahkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir pun hadir mengikuti jalannya ukuf di padang Arafah dan ukuf. Ikut ukuf tema jelo Jumat tahu melontar Jumratul Aqabah. Selesai melontar Jumratul Aqabah, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas saling gunting. Selesai saling gunting lalu berdoa dengan doa si biasa, bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah, bismillahi masyaallah la yaghfiru dzunuba illallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Niki yang diucapkan oleh beliau berdua ketika berpisah. Nabi Khidir kembali ke tempat tinggalnya di tempat yang tidak tiang peluh ikan di darat, sedangkan Nabi Ilyas kembali ke laut. Niki adalah tempat beliau untuk berzikir dan lalu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin isi berhak mendapatkan pertolongan dengan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nah nikilah suasana makin di tanah padang Arafah. Kemudian selapuk mendoa yang mukminin mukminat sekian juta niki mendoa yang mukminin mukminat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan segala macam hajat dalam kehidupan di dunia niki, mendapatkan pengampunan dari segala dosanya, diterima segala macam amal solehnya, karena padang Arafah merupakan salah sopok daripada tahu isi mustajabah di saat-saat yang pelungguh melaksanakan ibadah haji. Maka saat nikilah almarhum tiang pelungguh antarkan dia ke alam barzah melewat sebuah pintu yang namanya kematian. Maka di samping fadilah daripada doa para mu'takifin wa'ul mu'takifat di padang Arafah niki tiang pelungguh juga tidak ketinggalan untuk mendoakan almarhum, sehingga selapuk kebagusan terima sudah Allah dan selapuk keliruan dan kesalahan tak ampuni, dan antek selapuk keluarga si tinggalan bersabar, sebinian nanti bersabar, biji jari bersabar, semeton jari nanti sabar, karena memang hidup tiki adalah tahu tiang pelungguh teruji. Darul bala laisa bidaril jaza, bahasan Rasulullah SAW. Dunia niki adalah tempat yang perlu diuji, bukan tempat yang perlu mendapatkan balasan daripadanya, karena balasan yang perlu akan peroleh lemak niki setelah yang perlu meninggal dunia. Yang jadi bahasa nanti al kabru sundukul amal, kubur niki bagikan peti daripada amal tiang pelungguh. Begitu tiang pelungguh masuki alam barzah, peti nikah tiang pelungguh dibukakan untuk menyaksikan sekian nominal daripada nilai kebagusan tiang pelungguh, sekian nominal daripada nilai kelengian tiang pelungguh. Maka tiang pelungguh yang mendoakan keluarga bisa saja dengan apa yang tiang pelungguh lihatkan untuk almarhum akan bertambah kebaikannya
dan akan terhapuskan kesalahan-kesalahannya. Oleh sebab niki keluarga besar dari para almarhum Bapak Haji Abdul Qasim mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pelunggu sami. Lebih-lebih suasana saat semangkin niki seharusnya tiang pelunggu sedang istirahat dengan masing-masing. Namun karena tiang pelunggu cinta kepada beliau, tiang pelunggu cinta bersama keluarga beliau, maka tiang pelunggu datang, tinggalkan semua kesibukan pribadi, keluarga, bahkan lembaga untuk menghadiri pemakaman jenazah almarhum niki. Kemudian almarhum memang banyak kebaikan-kebaikannya, namun tidak menutup kemungkinan sopok waktu arak keliruan dan kesalahan seberhubungan kerja tiang pelunggu. Maka kesempatan mangkin niki atas nama keluarga besar daripada almarhum, buat almarhum nunasan almarhum nunas maaf sebelik-beliknya sampun api maafan nggih. Jazakumullah khairan katsira. Marak nika masih apabila pelunggu sami merasa masih memperutangkan sesuatu buat almarhum, dan atau sebaliknya tiang pelunggu yang berutang pada marhum, yang ingat silahkan dihubungi keluarga. Bijajari polong rentan daripada almarhum siap menyambut kehadiran pelunggu sami. Kita selesaikan secepatnya. Bila perlu sudah diambil alih tanggung jawab penyelesaian daripada utang yang ditinggalkan oleh almarhum. Sebagaimanapun besarnya sudah diambil alih, hubungi keluarga yang masih hidup, sehingga dengan demikian almarhum tidak lagi tertuduh sebagai orang yang meninggalkan dunia dan menyisakan utang yang belum terselesaikan. Terakhir, dalam suasana yang pelunggu akan menyambut Hari Raya Idul Adha lemak niki, maka yang pelunggu juga tentu memberikan takziah ke penguat hati daripada keluarga yang tinggalkan, yang sedang dirundung oleh rasa duka. Betapa banyak keluarga tiang pelunggu yang jelomangkin niki mengalami seperti almarhum, meninggalkan keluarga yang masih hidup, baik yang sampun sepuh maupun masih bajang, bahkan sak kode-kode, sehingga timbullah rasa duka yang sedalam-dalamnya bagi yang ditinggalkan. Niki adalah merupakan suatu yang wajar, karena niki sifat manusia marak nikah. Jangankan tiang pelunggu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu meninggal sebini ana Khadijah, walaupun jarak telu jelo langsung Rasulullah berjangkap kancah dua dengan ini. Pertama Saudah binti Zam'ah, saat kedua adalah Aisyah. Namun tidak berarti dengan sebab beliau nikah lalu terserta-merta menghilangkan rasa dukanya. Niki sifat kemanusiaan. Lebih-lebih sewaktu meninggal dunia bija daripada beliau yang namanya Ibrahim, beliau pun menangis, meneteskan air mata. Jadi sewaktu nikah justru takonin Rasulullah, alaisa hadza minan niyahah ya Rasulullah, bukankah nangis ini termasuk niyahah ya Rasulullah? Apa? Innaman niyahatu fi hadza, sungguhnya ratapan itu di mulut. Lamun tetesan air mata silakan pira mangkok tiang pelunggu sugulan. Di saat tiang pelunggu berduka tidak merupakan satu niyahah. Tapi niyahah nikah adalah apabila tiang pelunggu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak, artinya yang menunjukkan tiang pelunggu tidak reda terhadap kadar Allah Ta'ala. Itulah niyahah yang akan membuat keluarga tiang pelunggu saat meninggal menjadi tersiksa lantaran niyahah nikah, alasan ratapan nikah. Jadi Rasulullah justru mengatakan innal aina la tadma'u wa innal qalba la tahsya'u. Sesungguhnya mata itu bisa meneteskan air mata duka, dan sesungguhnya hati juga bisa menjadi luluh dan sebab ada musibah yang menimpa dengan sebab duka nikah. Oleh sebab nikahlah Rasul mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Di kanggo tiang pelungguh nyugulang ongkat-ongkat kecuali Nabi sembuat Allah Ta'ala jadi reba. Tapi niki paling tidak yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikilah ya merupakan kalimat sederhana menurut para tiang pelungguh, lagu mengandung arti sebumi selangit. Lamun tiang pelungguh hayati makna daripada inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Tiang pelunggu niki milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keputusan Allah? Apakah tiang pelunggu akan ditempatkan di dalam surga atau di lawan surga? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tiang pelunggu bersiap siagalah untuk kembali kepada Allah. Khairukum isti'dadan lil maut. Sebagus-bagus yang pelunggu adalah dengan sepaling solah cara mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Berarti menyambut kematian mengandung arti cara mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, sultan jadi tiang yang madukan hormat, yang ngiring peluru sami sekali Malik sila terdabrik mengadakan kepala Fatihah buat almarhum Bapak Haji Abdul Qasim, buat kedua orang tua beliau, para saudara polongan daripada beliau. Mudah-mudahan dasida Allah Ta'ala jari yang pada amal dalam kubur, jadian kubur ya taman surga, bukan jurang-jurang neraka, dan era kancat yang penuh tamang tiba jantul firdaus, mengiringi para ulama dan aulia bi barakatil Fatihah. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semutan jarin tiang yang madukan hormat maraliki sebutan terhadapan pengusami atas segala perhatian pengusami yang sampaikan. Banyak terima kasih atas segala kekurangan dan khilafan. Lunas maaf sebelak-belaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.